Sekarang kita ke informasi perkembangan terbaru terkait peristiwa penembakan terhadap istri Kopda Muslimin. Berikut mari kita dengarkan pernyataan dari eksekutor penembakan berikut ini. Proses bagaimana akhirnya Mas Sugiono menjadi eksekutor, bagaimana Mas, boleh diceritakan? Ya, pertama kan disuruh sama Bang Muslimin, tadinya saya nggak mau. Terus saya kenalan sama saudara Agus. Bisa kenalan sama saudara Agus, selanjutnya saya nggak tahu. Terus kembali lagi, tanya lagi Bang Musliminnya, ketemuan lagi sama Mas Agus, sama saya. Itu, habis itu Mas Agus pulang di Magetan. Pulang dari Magetan, telepon terus, suruh nyari senjata api. Tadinya saya nggak mau. Begitu habis 2 minggu sebelum kejadian, Mas Agus pulang kampung. Terus 3 hari sebelum kejadian, Mas Agus datang ke rumah bawa sanpi. Habis itu hari yang ketiganya dilakukan itu. Mas Sugiono sebelumnya pernah menembak atau belajar menembak begitu? Belum pernah sama sekali. Baru pertama ini? Iya, baru pertama ini. Kenal sama kelimanya atau hanya dengan Mas Agus ya? Kenal semua. Semuanya. Kalau dengan Pak Muslimin sebelumnya kenal? Teman main, teman atau apa ini Mas? Teman main, teman nongkrong. Sebelumnya akhirnya menerima order dari Mas Sugiono atau Mas Agus sendiri? Mas Agus. Sebelumnya bagaimana Mas hingga akhirnya, apakah memang langsung tahu begitu untuk mengeksekusi istri dari Kopda M ini? Ya, saya dipandu sama Bang Muslimin sama Mas Agus. Begitu keluar dari rumah mau jemput anaknya sekolah, suruh eksekusi, suruh nembak waktu kantor sekolah. Tapi berhubung telat, terus telepon lagi pulang sekolah sama anaknya. Saya dipandu lagi berdua, dipandu lagi, bilang pakai jaket kuning orangnya. Pemirsa, setelah sempat buron, Kopda Muslimin yang merupakan otak peristiwa penembakan terhadap istrinya sendiri ditemukan meninggal dunia. Setelah sempat buron, Kopda Muslimin, otak kasus penembakan terhadap istrinya sendiri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Kopda Muslimin ditemukan sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat di kediaman orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat ini tim Reskrim dan Inafis Polres Kendal sudah berada di lokasi penemuan jenazah. Tim gabungan melakukan identifikasi jenazah Kopda Muslimin. Sementara itu berdasarkan keterangan pihak orang tua kepada polisi, Kopda Muslimin sempat mengalami muntah-muntah sebelum akhirnya meninggal dunia. Tadi pukul 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya Mustaqim. Pada saat pulang beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah. Dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inafis, kemudian dari POM kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga sebab kematian itu sendiri. Oke, cukup. Baik, untuk informasi terbaru langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Danita Riandini. Danita, silakan dengan informasinya. Caca Anissa, untuk jenazah Kopda Muslimin yang tadi sore sudah selesai dilaksanakan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, langsung dibawa ke kediaman orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Dan saat ini sudah selesai dimakamkan secara sipil karena informasi dari Danpom 4
Semarang menyebutkan untuk pemakaman langsung diserahkan kepada keluarga dan tidak dilaksanakan secara militer. Sementara untuk hasil otopsi tadi juga sempat disampaikan oleh Danpom-Dam 4 Semarang didampingi oleh Polrestabes Semarang dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara menyebutkan bahwa dari pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda kematian, mati lemas, dan ada indikasi keracunan. Namun hal ini masih akan terus didalami, mengingat masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, dan juga pemeriksaan jenis racun yang digunakan, dan hal tersebut masih menunggu waktu 2 hingga 4 minggu. Dan dari pemeriksaan luar tadi juga disampaikan tidak ada tanda-tanda kekerasan, benda tajam, ataupun benda tumpul. Itu artinya memang pihak petugas maupun rumah sakit masih memfokuskan untuk menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dan juga laboratorium untuk mengetahui jenis racun ataupun penyebab dari tanda-tanda mati lemas yang sebelumnya sudah disebutkan oleh pihak Kodam 4 Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk proses hukum hingga saat ini masih berlangsung dan akan dilanjutkan terhadap 5 pelaku ataupun eksekutor dan juga 5 pelaku lain yang saat ini masih terus berlanjut di Polrestabes Semarang. Sementara nanti pihak dari orang tua dari Kopda Muslimin juga direncanakan dan dijadwalkan akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi data dan juga berkas hingga nantinya akan dilakukan rekonstruksi ataupun pengiriman berkas jika sudah lengkap ke kejaksaan, dan hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang tadi sore. Sementara hingga saat ini kami juga masih menunggu memang seperti yang sudah disampaikan untuk hasil fixnya penyebab pasti penyebab kematian dari Kopda M atau Kopda Muslimin yang tadi pagi ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Namun informasi sementara yang sudah disampaikan adalah ditemukan meninggal dunia karena mati lemas ataupun keracunan. Caca Anissa. Baik, terima kasih Danita Riandini atas laporannya.